ruas kanan, kemudian ini fx ya, atau y-nya. Jadi ketika kita punya ruas kanannya adalah katakanlah 10 T kuadrat min 1, ini kan polinomial ya. Berarti persamaan di permisalan di ruas kanannya nanti adalah ini ya. K1 T kuadrat plus K2 T plus K3. Jadi ini bentuk umumnya ya. Misalkan saya punya 10T plus 5, ya berarti ini di sini K1 T plus K2 gitu ya. Jadi ini bentuk umumnya, bentuk lengkapnya ya. Kita lihat apa pangkat tertinggi ya. Ketika pangkat tertinggi adalah pangkat 2, berarti di sini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 kita masukkan semua, walaupun di soal itu nggak ada pangkat 1 gitu ya, dan seterusnya. Oke, sebentar. Saya kasih pembatas. Kemudian ini polinomial ya, ini contoh polinomial saja. Nah, misalkan saya punya eksponensial 5e pangkat min 2t misalnya. Ini boleh T boleh X ya. Ini berarti apa? K e pangkat min 2t ya. Kalau di sini misalkan sin 3t atau 2 sin 3t sama saja ya. Berarti di sini bentuk umumnya sin cos harus masuk. Jadi K1 cos 3t ya plus K2 sin 3t gitu ya. Oke, sin cos misalkan di sini cos ya. 5 misalnya, 5 cos 5t. Di sini berarti ya K1 cos 5t plus K2 sin 5t. Jadi begitu ya. Kemudian ini cos sudah, eksponensial sudah, kemudian polinom sudah, yang belum. Nah, bagaimana kalau kombinasi penjumlahan misalkan? Di sini saya punya fungsi misalkan 2e pangkat 3t ya plus 10. Nah, di sini berarti apa? K1 E pangkat 3T. Jadi pangkatnya eksponensial harus sama ya. Kemudian di sini konstanta yang kedua plus K2. Ini berarti aturan penjumlahan ya. Ketika ada dua fungsi, maka kita jumlahkan. Misalkan ada lagi 5E pangkat min T ya, min cos T ya, plus 2 misalkan. Ini kan ada tiga-tiganya ya. Ini berarti K1 E pangkat min T ya, plus K2 cos T ya, plus K3 sin T plus K4. Jadi di sini eksponensial jelas ya. Kita pakai K-nya ini berarti kan nggak boleh sama K1. Dan cos ini berarti ada cosin ya. Kemudian di sini ada konstanta kan, K4 gitu ya. Ini namanya aturan penjumlahan. Oke, saya teruskan lagi. Misalkan saya punya fungsi kalian ya. Penjumlahan satu lagi lah, penjumlahan. Biar jelas. Di sini misalkan saya punya fungsi T kuadrat min E pangkat min 2T ya. Berarti di sini K1 T kuadrat plus K2T gitu ya, plus K3. Jadi ini yang mewakili fungsi polinomial. Baru kita masuk ke fungsi eksponensial K4 E pangkat min 2T. Jadi ini akan lebih panjang ketika di sini merupakan kombinasi. Jadi kalau di sini mungkin saya tuliskan saja, di sini adalah fungsi polinomial. Biar lebih gamblang ya, ini polinomial. Polinom itu aja ya. Ini eksponensial. Di sini adalah sinusoidal ya. Sinusoidal
Kemudian di sini penjumlahan fungsi ya. Penjumlahan fungsi. Ada juga perkalian. Nah, kalau perkalian bagaimana Pak? Sama saja sebetulnya perkalian. Aturan penjumlahan dan perkalian sama saja. Misalkan saya punya fungsi E pangkat min T. Misalkan ini 2T min 1. Berarti di sini sama ya. Koefisien dari masing-masing ini kita tulis. Nah, ini berarti K1 E pangkat min T ya. Kali K2 T plus K1. Gitu ya. Jadi ini seperti ini. Jadi agak ruwet ketika di sini fungsinya agak kompleks gitu ya. Misalkan E pangkat min T cos 5T gitu ya. Berarti di sini K1 E pangkat min T, di sini K1 cos K1 maaf K2 ya. K2 cos 5T plus K3 sin 5T dan seterusnya gitu ya. Paling tidak sudah tertangkap seperti apa sih pola yang akan saya bangun ketika saya punya ruas kanan seperti ini ya. Jadi ini ruas kanan Y yang kita umpamakan. Berarti ini kita sebut perkalian tadi ya. Perkalian fungsi. Sebentar saya tak menyalakan kipas. Baik, saya lanjutkan. Langsung kita ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Kita ambil contoh pada 2 minggu yang lalu ya. Jadi langsung aja contoh 1. Kita punya soal D kuadrat Y per DT kuadrat ya. Plus tidak harus T ya, boleh X ya. Kemudian di sini tadi kemarin 5 DY per DT ya. Plus 6Y sama dengan sebentar 10 sama dengan 10 Y nolnya 1 Y aksen nolnya 2. Oke. Coba kita selesaikan ya. Gak apa-apa YH YP nya langsung ini ketemu ya. Kemarin YH-nya ketemu. Ini akar-akarnya kan min 2 dan min 3 ya, min 2 dan min 3. Berarti di sini K1 E pangkat T. Kursornya hilang terus. Min 3T ya, plus K2 E pangkat min 2T. Ini ada. Ini 2T. Oke. Nah, sekarang kita cari ya menggunakan koefisien tak tentu ya. YH. YP maaf, YP. YP itu berarti kita lihat ruas kanannya kan 10 konstanta ya. Oh ya, tadi konstanta belum kita lihat ya. Konstanta ya langsung konstanta begitu aja ya. Saya tulisnya konstanta di sini ya. Misalkan di sini saya punya 5 ya. Saya tulis di sini nggak apa-apa ya. 5, nulisnya di sini nggak apa-apa ya. Ini tidak. Tadi kelupaan ini. Konstanta justru yang pertama mestinya. Misalkan di sini 10 gitu ya. 10, nah di sini langsung K gitu aja. Gampangan ya. Oke, lanjut. Berarti di sini
Y sama dengan K, itu aja. Berarti di sini Anda bisa mencari dy per dt itu 0 gitu ya. Kemudian d kuadrat y per dt kuadrat juga 0 gitu ya. Nah sekarang substitusi ke persamaan. Substitusi ke persamaan maksudnya fungsinya bersama diferensialnya ya. Berarti di situ kan 0 gitu ya. 0 ditambah 0 ya. Ditambah 6y sama dengan 10 ya. Berarti y-nya adalah 10 per 6 atau 5 per 3. Oke, saya nggak selesaikan itunya ya, initial condition-nya. Yang jelas ini seperti itu, artinya penyelesaiannya sama. Penyelesaiannya pasti sama dengan apa yang Anda kerjakan kemarin ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Di sini 3e pangkat min x ya. Contoh 2. D kuadrat y per dt kuadrat plus 5 dy per dt plus 6y ya sama dengan 3e pangkat min x. Kalau ini x ya, ini pakai t sama saja ya. Di sini 3e pangkat min x. Nah, saya langsung ke yp ya. Saya langsung ke yp-nya saja, fokus. Berarti di sini misal, berarti Anda misalkan y-nya adalah Anda lihat ruas kanan. Ruas kanannya kan itu K-nya berarti cukup K e pangkat min x. Ini T ya. Sorry. Ini saya ganti X aja wis biar sama dengan saya kemarin. Kalau yang tadi sudah terlanjur nggak apa-apa. Saya ganti dengan X. D kuadrat y per D kuadrat dx. Oke, di sini X ya. Berarti D per dx. Nah, ini Anda turunkan ya. Berarti min K e pangkat min X gitu ya. Kemudian Anda cari juga D kuadrat Y per D kuadrat. Ini berarti apa? K balik lagi ya. E pangkat min X. Baru Anda substitusi ya. Substitusi ke persamaan diferensial. Sehingga menjadi apa? D kuadrat per D kuadratnya jadinya K ya. K e pangkat min X ya, saya tulis ya. Kemudian dikurangi 5 ya. Itu kan 5 plus 5 kali min K, berarti min 5K e pangkat min X gitu ya. Kemudian plus 6K e pangkat min X gitu ya. Sama dengan 3 e pangkat min X. Ini lebih relatif mudah sebetulnya kalau soal-soalnya seperti ini ya. Nah, di sini coba saya keluarkan e pangkat X-nya ya, atau nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa sih. Ini berarti berapa? Ada K, ada min 5, ada plus 6. Berarti ada 2 ya. 2K ya. 2K e pangkat min X sama dengan 3e pangkat min X ya. Berarti 2K sama dengan 3 gitu ya. Berarti K-nya adalah 3 per 2. 3 per 2. Coba saya cocokkan ya. Ini kalau kita cocokkan dengan jawaban yang kemarin 3 per 2 sama ya. 3 per 2. Jadi saya langsung YP-nya aja ya. YP adalah 3 per 2 E pangkat min 3. Min X, Min X. Ini soal kedua. Sama ya. Lebih simpel kalau untuk kasus seperti ini. Coba soal berikutnya, ini ada 2 E pangkat min 2X ya. Nah, ini agak berbeda nanti penyelesaiannya. 2 E pangkat min 2X.
Contoh 3, D kuadrat Y per DX kuadrat plus 5 DY per DX plus 6Y sama dengan 2 E pangkat min 2X. Oke, ini saya lanjutkan dulu baru nanti ada tanya jawab ya. Oke, saya langsung ke YP saja. Berarti di sini misal, nanti ada masalah ini ya, ini saya lanjut dulu. Misal ya, Y sama dengan K E pangkat min 2X. Nanti temuannya di bawah aja ya. DY per DX kita turunkan jadi min 2K E pangkat min 2X ya. Berarti D kuadrat Y per D kuadrat sama dengan apa? 4K E pangkat min 2X. Berarti kita masukkan, coba kita masukkan bagaimana hasilnya gitu ya. Yang kuadrat berarti langsung 4 E pangkat min 2X-nya saya keluarkan aja ya. Berarti 4K ya. Kemudian ditambah 5 kali min 2 berarti 5 kali min 2K gitu ya. Kemudian apa? Ditambah 6K ya. Sama dengan 2 E pangkat min 2X gitu ya. Oke. Ini berarti apa? 4K min 10 lah. Ini jadi 0K lah ini. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Terus gimana Pak? Oke. Jadi untuk hal seperti ini kan 4 dikurangi 10 plus 6 ini jadi 0K. Nah. Jadi aturannya begini ya. Aturannya atau rule-nya jika ruas kanan ya sama dengan salah satu penyelesaian maka kalikan ruas kanan dengan X ya. Ini X ya, bukan kali ya. Oke. Kalau T ya T berarti. Jadi ini ketika nanti misalkan penyelesaiannya ini akarnya kembar gimana Pak? Berarti kalikan dengan X lagi gitu ya. Caranya begitu. Jadi kita permisalannya kita ubah. Ini saya kasih catatan ya, tidak bisa begini gitu ya. Tidak bisa begini. Nah, berarti kita ubah Y-nya. Y sama dengan KX gitu ya. KX E pangkat min 2X. Berarti DY per DX-nya ini berarti UV ya. Ini berarti kita menghadapi persoalan UV. Ini U, ini V. Berarti di sini apa? KX ya. U kali V aksen berarti min KX E pangkat V aksen ya. Atau saya urai sesuai itu aja biar Anda nggak bingung ya. KX ya. KX kali min 2 E pangkat min 2X gitu ya. Kemudian ditambah K E pangkat min 2X. Agak panjang memang ya. Nah sekarang bagaimana dengan D? Ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti E pangkat min 2X di sini ya. Berarti di sini apa? K ya, min 2KX gitu ya. Berarti D
turunan keduanya D kuadrat Y per D kuadrat. Nah ini Anda anggap sebagai UV lagi kan ya. Ini UV. Ini tadi adalah U, V aksen, ini U aksen V. Nah ini menjadi UV lagi. U, V. Nah di sini berarti U ya. V pangkat min 2X ya. Kali V aksen. V aksennya adalah min 2K ya. Min 2K. Kemudian ditambah atau dikurangi 2 turunannya E pangkat min 2X min 2X ya. Kali K min 2KX. Oke ya. Nah, sekarang baru kita sederhanakan dulu. Ini E pangkat min 2X-nya saya keluarkan. Jadinya ini adalah ini min 2K ya. Ini min 2K berarti min 4K. Min 4K ini berarti apa? 4KX ya. 4KX min 4K. Oke. Baru ini kita substitusi, agak panjang. Jadi soalnya apa? Soalnya kita tulis saja. D kuadrat Y per D kuadrat plus 5 DY per DX ya. Plus 6Y sama dengan apa tadi? 2E pangkat min 2X. 2E pangkat min 2X. Nah, sekarang D kuadrat per D kuadratnya ini kita tulis E pangkat min 2X-nya saya keluarkan semua ya untuk 3 komponen ini min 2X. Nah, di sini langsung saya tulis K min 2 K ini ya. Yang bawah. Ini berarti apa? 4KX ya. 4KX min 4K. Kemudian untuk berikutnya ini 5 kali DY per DX-nya apa? DY per DX-nya ini. Berarti di sini min 5 ya, plus 5 sorry. Plus 5 kali ya K min 2KX. Kemudian plus 6 kali apa? Y-nya adalah KX sama dengan 2E pangkat min 2X. Pasti nanti akan ada yang hilang ya. Jangan khawatir. Ini oke. Berarti apa? 4KX. Nah, di sini 4KX di sini min 10 ya. Oke, saya tulis saja ya. Berarti di sini 4KX saya tulis dulu. Min 4K ya. Plus 5K min 10KX plus 6KX sama dengan 2. Oke. Berarti di sini 4K ini saya bisa coret ya, 4K ini. 4 dikurangi 10 ya. Di sini plus 6 ini 0. Kemudian di sini tinggal K ya. Tinggal K. Min 4K plus 5K jadinya apa? K. K. K sama dengan 2. Sudah selesai ya. Jadi YP-nya apa? YP-nya adalah 2X E pangkat min 2X. Ini penyelesaiannya. Jadi YP itu mengikuti ini ya, mengikuti permisalan awal. Tadi kita misalkan di sini kan ya, di sini. Jadi mengikuti permisalan, maksudnya di persamaan yang terakhir ini yang kita buat. Bentar, saya cocokkan dulu sebelum ada pertanyaan. Di sini jawabannya 2X E pangkat min 2X ya. Saya lihat dulu.
Hasilnya sama ya. Sama di lembar ke berapa nih? Di catatan Anda di tanggal 21 Februari itu hasilnya 2X pangkat min 2X. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh chat atau langsung oral? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. You are no sharing yourself. Oke. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau nggak ada chat berarti saya anggap jelas. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke. Bisa minta tolong scroll yang ke atas Pak, yang contoh 1 tadi Pak. Contoh 1 ya. Oke. Itu Pak, saya yang YH itu kok bisa K1 E-3T plus K2 E- yang ini Pak, yang YH ini Pak. Ya, sudah kita kerjakan kemarin ya asumsinya. Ini Mas. Kalau Anda punya ini kan jadinya lambda apa ini? Lambda kuadrat plus 5 lambda plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti lambda ini plus 3 plus 2. Jadinya lambda 1 sama dengan min 3, lambda 2 sama dengan min 2. IH sama dengan K1 E pangkat lambda 1T plus K2 E pangkat lambda 2T. Ini sudah kita bahas Mas ya. Oke. Mas Pak. Ya, makanya tidak saya ulang lagi ya. Ada lagi silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi sebetulnya ruas kanan itu mengikuti fungsinya apa gitu aja. Ketika ada dua fungsi yang dijumlahkan ya kita jumlahkan keduanya, kedua permisalan Y-nya dan seterusnya. Silakan barangkali ada yang lain. Baik, kalau nggak ada saya lanjut mungkin soal ke ini sudah selesai ya sebentar. Ini coba ini ada soal yang harus Anda selesaikan di rumah ini saya selesai atau gini ya kita langsung berlanjut ke minggu berikutnya tanggal 11 Maret ya 11 Maret. Oke di sini 11 Maret akarnya kembar 10 E pangkat min T. Saya anggap sebagai contoh ke 4 ya, contoh ke-4. Contoh 4 D kuadrat E pangkat min T D kuadrat Y per DT kuadrat ya plus 4 DY per DT. Anda bisa buka bukunya ya apa catatan kemarin nggak apa-apa. Ini 4Y sama dengan 10 E pangkat min T. Di sini sebenarnya diketahui juga ini tapi nggak usah kita bahas dulu ya. Yang penting penyelesaian YP-nya sama nggak dengan operator D itu aja. 1, 2. Satu ya aksen nolnya adalah 2. Oke, kemarin didapatkan Y-nya apa? Y-nya didapatkan karena akar-akarnya kembar ya. Berarti E pangkat min 2T K1 plus K2T. Oke, sekarang kita fokus di YP. YP ini kita lihat ruas kanan karena ruas kanannya adalah eksponensial. Berarti kita misalkan Y-nya ya eksponensial itu berarti K E pangkat min T. Berarti DY per DT sama dengan min K E pangkat min T. Kemudian turunan keduanya sama dengan K E pangkat min
T gitu ya. Nah, oke ya. Berarti kita substitusi kebersamaan seperti tadi ya. D kuadrat Y per dt kuadrat plus 4 dy per dt ya plus 4 Y sama dengan 10 E pangkat min T. Berarti di sini D kuadratnya apa? E pangkat min T-nya saya keluarkan ya. Berarti E pangkat min T saya keluarkan. D kuadrat Y per dt kuadratnya berarti ini K ya. K ditambah ya 4 kali min K ya. Kemudian plus 4K plus 4K sama dengan 10 ya. Berarti di sini K ya, K sama dengan 10. Jadi YP-nya ketemunya ya sama ya. YP-nya adalah 10 E pangkat min T. Ini kebetulan aja, nggak harus 10. Coba saya cek dengan jawaban yang kemarin. Jawabannya sama ya. Sama. Oke, sekarang soal kedua. 10 E pangkat min T cos 5T. 10 E pangkat min T cos 5T. Oke, sampai di sini paham ya? Sambil Anda cermati, saya lanjut ke soal kelima. Silakan Anda boleh interupsi kalau ada pertanyaan. Contoh kelima, ini saya pakai soal yang kemarin kita bahas, D kuadrat Y ya, per dt kuadrat plus 6 dy per dt plus 9y sama dengan 10 E pangkat min 3T cos 5T. 10 pangkat E pangkat min 3T cos 5T. Lah ini bagaimana? Nah ini agak kompleks. Berarti di sini kita lihat ruas kanan. Berarti permisalannya ini ya. Jadi saya langsung ke, kalau YP langsung jelas ya. YH-nya, maaf YH-nya itu berarti apa? YH sama dengan ini akar-akarnya kembar min 3. Berarti E pangkat min 3T ya. K1 plus K2T. Ini kita abaikan dulu. Kita fokus di YP. Nah, saya taruh digeser ke kiri ya. YP. Ini berarti Y-nya adalah K1 ya. E pangkat min 3T. Di sini K2. K2 cos 5T plus K3 sin 5T. Lah ini yang membuat agak kompleks ya. Agak kompleks ketika kita menghadapi persoalan perkalian. Nah, di sini berarti turunannya ini berarti melibatkan UV ya. Ini berarti UV. UV. Oke. Berarti ini saya pakai tinta ini dulu aja ya. Berarti ini U ya. K1 E pangkat min 3T ya. Kali turunannya berarti apa ini? Min 5 K2 sin 5T turunannya plus 5 K3 cos 5T ya. Kemudian dikurangi gitu ya. Turunannya apa ini? Berarti K1 E pangkat min 3 ya, min 3 K1 E pangkat min 3T ya, kali P ya, K2 cos 5T plus K3 sin 5T. Oke ya. Nah sekarang turunan kedua tambah 2 mana ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ya itulah memang harus begitu. Nah di sini D
D kuadrat Y ya, D kuadrat Y per DE kuadrat. Coba ini kita sederhanakan, bisa nggak? Bisa ya, ini kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu aja mungkin. Ini berarti sama dengan ya, E pangkat min 3T-nya saya keluarkan. E pangkat min 3T saya keluarkan ya. Kemudian cos dengan cos kita lihat ya. Cos dengan cos. Di sini kan ada 5 K1 K3 ya. 5 K1 K3 ya. Kemudian apa? Min 3 K1 K2. Cos 5T ya. Kemudian ini saya tulis di sini ya. K2 sin. Nah, kemudian dikurangi ya. Atau ditambah ya. Ditambah min 5 K1 K2 ya. Kemudian di sini untuk sin min 3 K1 K3. Oh, untuk panjang sin 5T. Oke. Baru ini kita turunkan lagi ya. Oke. Di sini kan sebetulnya konstanta lain itu ya. Biarkan saja. Sekarang turunan kedua. Jadi kekurangannya, ini menurut saya ya, kekurangannya ketika kita menggunakan koefisien tak tentu dan fungsinya kompleks itu akan lebih rumit gitu aja, lebih panjang dibandingkan kalau Anda menggunakan operator D. Nah, di sini kita anggap sebagai UV lagi ya. Ini UV. P-nya ini semua. Ini P. Nah, berarti apa? Kita pakai hitam, biru lagi. U ya. U kali V aksen ya. E pangkat min 3T ya. Kali turunannya. Turunannya berarti ini 5 kali, Pak. Iya, memang. Untuk ngeluh ya tuh. Di sini cos berarti min ya. Berarti ini saya taruh di sini ya. 15 K1 K2 saya balik ya. Min 25 K1 K3 ya. Sin 5T ya. Kemudian sin itu ke cos tetap tandanya. Ini saya tulis dikurangi aja ya. Dikurangi sin berarti 5 ya. Berarti di sini 25 K1 K2 ya plus 15 K1 K3 dari cos 5T. Oke. Selesai, berarti di sini baru kita substitusi ya. Substitusinya panjang tapi jangan khawatir, nanti kan pasti ada yang banyak yang hilang. Nah, sekarang soalnya dulu tadi apa ya? D kuadrat Y ya per DT kuadrat plus 6 DY per DT ya plus 9Y sama dengan 10 E pangkat min berapa tadi? 3T cos 5T. Nah, sekarang tadi Y kuadratnya ini ya, Y kuadratnya ini, E pangkat min 3-nya ini kita keluarkan ya. E pangkat min 3T sama kita keluarkan ya. Ini bisa kita sederhanakan kah? Enggak ya. Oke, di sini kita
kumpulkan dulu ya, kita kumpulkan ya. Jadi ini 15 K1 K2 min 25 K1 K3 ya, sin 5T ya, dikurangi 25 K1 K2 plus 15 K1 K3 cos 0 cos 5T. Nah, ini belum selesai, berarti kita tambahkan tadi 6 ya, 6 kali turunan pertama. 6. Berarti ditambah langsung aja ya. Ditambah, ini sinnya taruh di sini aja, sin. Biar sama-sama ini. Bentar. Ini cos sin. Oke. Berarti di sini sinnya saya taruh di sini kali 6. Min ya 30 K1 K2 ya. Kemudian plus 18 K1 K3. Sin 5T ya. Ini supaya nyambung aja. Sudah saya kalikan 6 ya. Kemudian yang cos kalikan 6 berarti 30 ya. Plus 30 K1 K3 ya. Kemudian min 18 K1 K2 cos 5T. Nah, oke. Kemudian berikutnya di Y-nya ya. Y-nya ini berarti kan K1 K2 berarti K1 K3 9 ya. 9 K1 K3 sin. Berarti di sini ditambah ya. Ditambah 9 K1 K3 sin 5T gitu ya. Dari mana? Dari sini ya. Jadi ini kan K1 K3 kali 9. Kemudian di sini 9 K1 K2. 9 K1 K2. Betul ya 9 nih. Oke. Plus 9 K1 K3 cos 5T. Nah, sekarang ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, di sini ini belum sama dengannya ya. Ini sama dengan 10 E pangkat min T cos 5T. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan E pangkat min 3T ya. Coba kita sederhanakan yang sin. Di sini 15 K1 K2 min 30 berarti min 15 ya. Min 15 K1 K2 ya. Min 7. Kemudian yang K1 K3 min 25 tambah 18 berarti min 7 tambah 9 ya. Berarti plus 2 K1 K3. Ini berarti sudah agak ruwet sedikit. Kursornya hilang. Ini berarti sin 5T ya. Kemudian yang ini plus sekarang K1 K3 dulu 30 K1 K3 min 15 plus 30 berarti min 15 min 15 plus 30 berarti 15 tambah 9 berarti 24
K1 K3 ya. Kemudian K1 K2 min 25. Min 25 dikurangi 18 berarti min 43 ya. Min 43 K1 K2. Ini berarti cos 5T ya, sama dengan 10 E pangkat min 3T cos 5T. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini agak panjang ya, agak panjang. Ini kita matchingkan ya, kita matchingkan. Di sini berarti apa? Sebentar, ini ada yang keliru kayaknya ini, sebentar. K1 sebentar, K1 ini harus tetap di luar ya. K1 harus tetap di luar, maaf. K1 harus tetap di luar. Coba ini saya urai dari sini ya. K1 harus tetap di luar, berarti di sini K1, nah, boleh sih tak tulis begini ya. K1 karena dimanapun ada K1, saya tulis di luar ya. E pangkat min 3T. Jadi tadi nggak usah dimasukkan pun nggak apa-apa ya. Min 3T ya, kali ya ini. Oke, K3 ya. K1-nya keluar, berarti di sini 2 K3 ya, min 15 K2. Nah, ini sambil dicek ya, barangkali saya salah. Di sini berarti gak enak nulis K2 dari sin 5T itu ya, ditambah ya, di sini berarti 24 K1 K1 sudah keluar, K3 ya 24 K3 ya, min 43 K1. Oke. Cos 5T ya, berarti sama dengan, tetap ya, sama dengan 10 E min 3T cos 5T. Nah, sekarang kita matchingkan ya. Matching. Dimatchingkan artinya yang K1 ya dengan 10 gitu ya. Matching. Nah, di sini saya tulis pakai merah aja nggak apa-apa ya. Di sini berarti K1 sama dengan 10 sudah. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah ini. K1 itu kan konstanta dari E ya. Nah, sekarang cos. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kita punya persamaan ini. 2K3 ya, min 15 K2 sama dengan 0 ya. Kemudian yang cos sekarang. Yang cos ini berarti apa? Yang cos ini berarti 24. 24 ya. 24 K3 ya, min 43 K2 sama dengan 1. 1 dari mana? Koefisien dari cos gitu ya. Artinya di sini untuk sin ya. Jadi ini untuk sin, ini untuk komponen eksponensial ya, min 3T. Min 3T ya, ini untuk komponen sin. Sin 5T 0 ya. Kemudian di sini untuk komponen cos 5T. Oke ya. Nah, di sini Anda bisa substitusi atau eliminasi dari persamaan ini ya. Oke, lanjut. Berarti ini coba persamaan ini bisa saya tulis begini ya. 2K3 min 15K2
Ini berarti apa? Berarti 2K3 sama dengan 15K2. K3 sama dengan 15 per 2K2. Oke ya. Nah, sekarang kita substitusi ke situ ya. 24K3 min 43K2 sama dengan 1. Nah, berarti di sini apa? K3 kita ganti ya. 24 kali 15 per 2 kali K2 min 43K2 sama dengan 1. Kita coret berarti 12 kali 15 berapa? 12 kali 10 aja 120. Berarti di sini 180 ya. 180 min 43 K2. Semoga ini benar ya hasilnya. Khawatir sudah panjang-panjang salah. Sama dengan 1. Berarti berapa nih? 137 K2 kok. Angkanya kok begini. K2-nya sama dengan 1/137 ya. Nah, sekarang berikutnya K3-nya bisa kita cari. K3 sama dengan 15 per 2 kali 1/137. Berapa ya? Coba Anda yang bawa kalkulator silakan ya. Yang bawa kalkulator. Berarti di sini 27, angkanya nggak pas. 15 per 274. Oke, sementara itu dulu saya coba bandingkan yang hasilnya bagaimana ini ya. Hasilnya kok beda ya? Hasilnya beda. Bedanya itu karena saya yang salah atau apa ya? Sebentar. Oke. Coba besok kita cek lagi, intinya itu ya. Akhirnya di sini kita temukan apa? Kita temukan sebentar. Kita balik lagi, persamaan awalnya kan ini ya, persamaan awalnya. Y sama dengan K1 E pangkat min 3T ya. Y sama dengan gimana? Y sama dengan K1 E pangkat min 3T ya. K1 E pangkat min 3T kali K2 cos 5T plus K3 sin 5T. Coba kita masukkan dulu ya. K1 tadi ketemunya adalah 10 ya. 10 E pangkat min 3T. K2-nya tadi ketemunya 1/37 ya. Kok beda ya? 1/37 ya. Cos 5T kok ada 37-nya nih loh. 137 ditambah ya. Ini berarti saya mungkin salah perhitungan ya, bisa jadi salah perhitungan. Di sini 15 per 274, nanti dicek lagi di rumah barangkali ya. Nah, ini hasilnya, hasil YP ya maksudnya, ini YP. Kalau di cara operator D atau metode operator D, saya bandingkan di sini ya. Saya bandingkan ketemunya min 2/5 E pangkat min 3T cos 5T. YP sama dengan min 2/5 E pangkat min 3T cos 5T. Min 2/5 E pangkat min 3T cos 5T. Coba nanti kita cek ya. Kayaknya ada yang salah hitung itu aja.
Jadi pada prinsipnya sudah betul ya, min 2/5. Oke, ini jawabannya, jawaban operator D, artinya nanti dibandingkan, coba Anda telusuri lagi dari awal ya. Intinya, ketika kita menjumpai persoalan perkalian antara eksponensial, berarti ini kita kasih koefisiennya apa? K1. Kemudian masing-masing di cos atau sinusoidal ini berarti K2 cos 5T plus K3 sin 5T. Sudah betul ini ya? Sudah betul. Baru kita turunkan. Nah, ini masalahnya yang panjang itu di turunannya ya. Coba nanti dicek ya. Barangkali saya ada yang salah di awal atau di tengah-tengah sehingga di sini hasilnya berbeda, gitu ya. Oke ya, bisa dicoba nanti di rumah ya, dicoba. Halo? Siap Pak, siap. Iya Pak. Next, saya akan lanjut ke akar kompleks ya. Akar kompleks. Sepuluh pangkat min 5T. Contoh ke berapa ini berarti? Contoh ke 6. Contoh 6 itu D kuadrat Y per DT kuadrat plus DY per DT plus 2Y sama dengan 10 pangkat min 5T. 10 pangkat min 5T. Nah, sekarang saya fokus di YP. YP-nya itu berarti kita pandang ruas kanan ya. Y sama dengan K pangkat min 5T. Berarti DY per DT-nya min 5K pangkat min 5T. Kemudian turunan keduanya sama dengan 25 ya. K pangkat min 5T. Kita substitusi, jadinya pangkat min 5T-nya saya keluarkan ya. Di 25K ya, ditambah atau dikurangi 5K gitu ya. Ditambah D per DT maksudnya. Kemudian ditambah 2 kali Y ya, berarti 2K. Ditambah 2Y berarti 2K sama dengan 10 pangkat min 5T. Nah, 10 pangkat 5T-nya berarti ini kan kita abaikan ya, kita abaikan. Di sini 25 kurang 5, 20 tambah 2 berarti 22K. 22K sama dengan 10. Berarti K-nya adalah 10 per 22. Jadi YP yang kita cari adalah ini 10 per 22 ya. Pangkat min 5T. Coba saya cek dengan jawaban ini sama enggak? 5 per 11. Sama ya, sama dengan 5 per 11 pangkat min 5T. Tadi hanya satu jawaban yang beda, ini yang perlu dicek ya, di soal nomor 5. Oke, saya lanjut berikutnya. Contoh berikutnya ini. Nah, ini kombinasi juga nih. Kombinasi juga. 5 pangkat min T 10T plus 2. 5 pangkat min T 10T plus 2. Oke, kita masuk contoh ke-7. Semoga nggak ada yang salah nih. Contoh 7. D kuadrat Y ya per DT kuadrat plus 2 DY per DT ya. Terus
5Y plus 5Y sama dengan lali mana? 5E pangkat min T ya. 5E pangkat min T 10T plus 2. Oke ya. Sekarang kita coba langsung YP langsung YP ya. Berarti di sini Y sama dengan K K1 ya. K1 E pangkat min T K2T plus K3. Berarti di sini DY per DT maksudnya. Ini berarti apa? K1 E pangkat min T ya kali K2 gitu ya. Ditambah min ya, min K1 E pangkat min T ya K2T plus K3 turunannya lagi berarti di sini coba kita sederhanakan dulu ya. Sama dengan ya E pangkat min T saya keluarkan atau K1 ini biar saja ya K1 tetap di luar. Di sini berarti kalau K1 nya tetap di luar berarti di sini K2 ya. K2 min K3 ya dikurangi K2T. Oke, sekarang turunan keduanya. Di sini K E pangkat min T kali turunannya ini kan 0 berarti kali ini min K2 ya. Terus dikurangi K1 E pangkat min T kali K2 min K3 min K2T. Oke ya. Sama dengan ini K1 ya, K1. Berarti ini K1 E pangkat min T ya. Berarti di sini K1 keluar, ini min K2, min 2K2 ya. Berarti ini K3 ya. Min agak harus konsentrasi ya. Min 2K2 ya. Kemudian plus K2T. Oke. K2T. Nah, sekarang kita matchingkan dari persamaan itu ya. Substitusi. Berarti ini saya keluarkan K1-nya ya. K1 E pangkat min T saya keluarkan ya. Ini berarti kan langsung saya tulis ya. K3 min 2K2 ya. Plus K2T ya. Kemudian plus 2 kali D per DT ya. Berarti plus 2K2 langsung saya tulis min 2K3 ya. Dan min 2K2T. Oke. Kemudian plus 5Y ya. Berarti di sini plus 5Y plus 5Y ya. Plus 5 sorry. 5 K2T ya plus
5K3. Ini saya substitusi biasa. Sama dengan 5 E pangkat min T ya. 10T plus 2. Oke. Nah, sekarang berarti apa? Kita matchingkan ya, matching. Berarti K1 sama dengan 5, oke ya. Sekarang yang konstanta. Yang konstanta. Ini E pangkat min T ya. E pangkat min T. Kemudian di sini konstanta. Berarti K3 min 2K2, saya tulis semua dulu aja ya. Plus 2K2 min 2K3 plus 5K3 sama dengan di sini 2 ya. Nah, di sini apa nih? K3 K2 min K2 ini habis ya. Kemudian tinggal K3 dikurangi 2K3 min K3 plus ini berarti 4K3 ya. 4K3 sama dengan 2. K3 sama dengan setengah. Oke, sekarang yang apa namanya ini? Derajat 1 ya, derajat 1 aja. Derajat satunya apa? Derajat satunya berarti yang semoga nggak ada yang salah ya. Salah mana berarti saya yang salah. Sebentar, ini K2T ya. Saya tulis saja ini K2T min 2K2T plus 5K2T ya sama dengan 10. Berarti di sini apa nih? 1 min 2 min 1 berarti 4 ya. 4 K2 sama dengan 10. Berarti K2-nya adalah 5/2. Oke ya. Coba kalau kita kita selesaikan jadinya apa nih? Jadi YP-nya adalah 5 ya. E pangkat min T ya, langsung aja. Tadi K1 ya. Nah, di sini permisalannya tadi kita lihat ya. K2T plus K3 ya. K2T ya. Benar ya, K2T. Oke. 5/2 T plus setengah. Nah, di sini kan boleh kita tulis begini ya. Per2-nya kita bawa ke depan ya. Ditaruh di luar ya. YP sama dengan 5/2 E pangkat min T di sini 5T plus 1. Oke, coba kita cek ya. Kita cek apakah sama. Nah, kalau nggak sama lagi, PR Anda lagi. Di sini kok ini ya, E pangkat min T 10T min 2. YP sama dengan E pangkat min T 10T min 2. Coba saya cek lagi. T. E pangkat min T 10T min 2. E pangkat min T 10T min 2. Jadi ini, coba kalau kita lihat salahnya di mana nih? Ini, maksud saya yang salah. Coba, ini beda ya, harusnya sama. Coba saya cek lagi di teorinya ya, maaf
di teorinya barangkali. Saya cek kalau ada hasil. Ambil Anda renungkan. Tiga. Coba ini ya, Anda juga coba untuk download bukunya Castro ya. Saya sudah download, cuma sebentar saya cari dulu. Bukunya Castro, tapi kalau download bahasa Inggris saja, nggak masalah. Jadi untuk aturan perkalian itu seperti apa gitu. Jadi memastikan itu saja. Castro, sebentar ya, tak cari. Terus Strut, oke. Buku ya. Strut 5th edition, sebentar. Semoga yang ini ya. Nanti saya share sebentar. Faktor first order. Sebentar, masukkan. Saya tak tentu. Uncertainly. Uncertainly. Terus order 1031 sebentar. Saya sambil buka bukunya. 1031. Oh, ini nggak komplit, Mak. 1031. Ini nggak bisa download komplit sebentar. Seribu 1031.
Jadi kalau di bukunya Castro, seingat saya ada ditabelkan gitu ya, seperti tadi saya di awal menabelkan. Memang saya sudah lama nggak buka buku, tapi ini ada ini sebentar. Mungkin saya stop dulu ini biar tahu ya sebentar. Saya share dulu. Nah, ini. Coba di sini ini kok saya tak tentu ya. Jadi ketika fungsi ruas kanan ada K, ini C ya. Oke, betul ya. KX, JX plus D, ini terserah pakai AB juga boleh ya. KX kuadrat, ini berarti bentuk sempurnanya persamaan kuadrat. Dan ini kasing X or K cos X ya. Ini jadi bentuk lengkapnya. Ini kalau sin hiperbolis, ini K, ini sudah betul ya. Kemudian ketika kita menjumpai ini tadi, sebentar, ada contohnya enggak ya? Aturan perkalian dan penjumlahannya di mana? Sebentar. Asumsi, oke, soalnya ini. Kita lihat soalnya dulu, ini konstanta, oke, berarti nggak ada. Ini sin berarti sin cos, ini ya. Oke, kemudian di sini oke sin cos tadi. Soal yang berikutnya ini eksponensial biasa, nggak ada masalah. Next berikutnya ini juga, nah sebentar, ini sin nggak ada masalah. Kebetulan ini soalnya nggak ada masalah semua. Sebentar. Berikutnya ini nggak ada masalah. Ini biasa persamaan kuadrat, nggak ada yang kombinasi ya kebetulan. Nah, kalau nggak ada berarti buku ini lebih buku yang saya punya dulu ada kombinasi ya sebentar. Terus ini kebetulan gampang-gampang ya. Ini. So, find 13. Oh, ini biasa ya. Biasa. Terus biasa lagi. Ada yang luar biasa ya. Bentar. Nggak ada. Coba nanti saya cari literatur yang lain. Intinya ada aturan perkalian sama penjumlahan ya. Untuk soal ini silakan di-keep dulu, nggak apa-apa. Soal yang kalau penjumlahan ada masalah, yang perkalian ya. Perhatikan yang perkalian ya. Ini saya coba nanti saya baca-baca lagi ini ya. Yang jelas ada itu aturannya. Ketika perkalian bagaimana lah. Karena di operator D pun ada perkalian gitu ya. Ini contoh soalnya kebetulan kok biasa-biasa saja ya. Mungkin di bab yang lain ya sebentar. Penasaran saya. Ini penjumlahan semua, ada masalah. Penjumlahan. Pengurangan. Penjumlahan. Lapas langsung ya. Oke, ini bisa di copy juga nanti coba sebentar. Saya save as biar kelihatan di mana ini ya. Taruh di sini. Ini bisa untuk Sinaru ya. Oh, sudah di sini tuh. Oke ya. Itu mungkin apa yang saya berikan di pertemuan kali ini. Sebentar saya simpan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang jelas untuk aturan perkalian di-keep dulu ya. Apa yang sudah kita kerjakan. Atau Anda utek-utek dulu barangkali dicek kebenarannya. Mungkin kenapa dengan operator D kok berbeda lah itu. Saya ekspor dulu. Ini kemarin formatnya keliru. Ini ada M4. Ini M4, M5 maksudnya ya.
formatnya yang keliru. Minggu kelima mat. Nah, ini nggak jelas ya. Mat 2. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Sebelum saya tutup, ini masih ada waktu. Enggak, Pak, enggak kuat. Jadi untuk aturan penjumlahan tidak ada masalah, aturan perkalian ini yang perlu kita lihat lagi nanti sambil saya lihat PPT saya yang dulu saat ngajar di mana ekonomi itu ada ya. Kalau saya buka-buka sambil Anda mencari pertanyaan, barangkali masih ada sebentar. Saya buka-buka dulu. Bentar. Pendidikan. Naruhnya di mana saya yang bingung. Jadi kemudian bab 20. Chapter 23. Chapter 24 coba informasi sistem simultan. Oke, bukan chapter 22, bukan, sebentar ya. Chapter kebetulan tidak ada ini di PPT saya, tapi saya selalu menjelaskan ya dulu. Cuman di tahun kemarin nggak saya jelaskan tuh ini, karena memang terlalu banyak materinya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya? Oh, berkurang jadi 47.